Kita lanjut bahas soal nomor 31. Pengaturan mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai bendera diatur dalam pasal A36A, B36, C35, D36C, E36B. Jawabannya adalah C. Pasal 35. Pasal 35 berbunyi bahwa bendera negara ialah sang merah putih. Pasal 36 menerangkan bahwa bahasa ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A berbunyi bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C menerangkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Lanjut soal nomor 32. Pancasila sebagai ideologi di dalamnya mengandung dimensi fleksibilitas. Hal ini berkaitan dengan sifat Pancasila, yaitu sebagai ideologi yang A. konsekuen, B. stagnan, C. tertutup, D. terbuka, E. transparan. Jawabannya adalah D. terbuka. Soal nomor 33, roda pemerintahan dijalankan harus berdasarkan dengan konstitusi, sehingga kekuasaannya tidak terbatas. Hal ini karena Indonesia merupakan negara A. federal, B. hukum, C. kesatuan, D. terbuka, E. otoriter. Jawabannya adalah B. hukum. Lanjut soal nomor 34. Tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring tahun 2000 adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Undang-Undang Perpu, Kepres, Peraturan Daerah. B. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UU Perpu, Kepres, Peraturan Daerah. C. Undang-Undang 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Kepres, UU Perpu, Peraturan Daerah. D. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, UU Perpu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Peraturan Daerah. E. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, UU Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, Peraturan Daerah. Jawabannya adalah E. Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang, UU Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, Peraturan Daerah. Lanjut soal nomor 35. Perjanjian antara Indonesia Belanda pada masa mempertahankan Republik Proklamasi yang menghasilkan pengakuan de facto RIS terhadap Jawa, Madura, dan Sumatera ialah A. Perjanjian Linggarjati, B. Perjanjian Renville, C. Perjanjian Balibo, D. KMB, E. Konferensi Den Haag. Jawabannya adalah A. Perjanjian Linggarjati. Lanjut soal berikutnya. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menghasilkan keputusan penting bagi kehidupan kenegaraan Indonesia, yaitu A. Penetapan anggota PPPKI, B. Pembubaran BPUPKI, C. Persetujuan anti penjajahan, D. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, E. Penggantian anggota PPKI. Jawabannya adalah D. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut soal nomor 35. Kalimat yang menggunakan kata berantonim adalah A. Apakah kegunaan dan fungsi internet untuk dunia bisnis? B.
internet dapat mengurangi jumlah karyawan dan pekerja. C. Helikopter merupakan alat pengangkut yang praktis dan efisien. D. Pesawat terbang yang dapat naik dan turun tegak lurus belum ada. E. Internet dan media sosial sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Jawabannya adalah D. Pesawat terbang yang dapat naik dan turun tegak lurus belum ada. Soal selanjutnya nomor 38. Ayah merawat tanam-tanamannya dengan rajin. Bentuk kata ulang dalam kalimat di atas sama dengan bentuk kata ulang dalam kalimat A. Di kantin tersedia minum-minuman dingin. B. Mula-mula pandang-pandang, akhirnya berkenalan. C. Pegawai hotel itu mengenakan pakaian yang rapi-rapi. D. Sayur mayur segar tersedia dalam kulkas. E. Pertanyaan adik selalu diulang-ulang terus-menerus. Jawaban yang benar adalah A. Di kantin tersedia minum-minuman dingin. Lanjut soal 39. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus A. Berdasarkan pemerintah, B. Berdasarkan hukum, C. Mengacu pada kebutuhan, D. Merujuk pada kepentingan, E. Menuruti keinginan penguasa. Jawabannya adalah B. Berdasarkan hukum. Lanjut soal nomor 40. Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal A2, B4, C5, D3, E1. Jawabannya adalah E1. Bunyi pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Lanjut soal nomor 41. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara termasuk dalam A. Hukum privat, B. Hukum pidana, C. Hukum perdata, D. Hukum administrasi negara, E. Hukum publik. Jawabannya adalah A. Hukum privat. Lanjut soal berikutnya. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan, disebut A. Norma agama, B. Norma kesopanan, C. Norma kesusilaan, D. Norma keadilan, E. Norma hukum. Jawabannya adalah C. Norma kesusilaan. Soal berikutnya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, salah satu fungsi ASN adalah A. Mengawasi anggaran pemerintah, B. Menyusun rencana pembangunan daerah, C. Menciptakan inovasi pemerintah, D. Menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, E. Menjabat posisi politik di pemerintahan. Jawabannya adalah D. Menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Lanjut, apa yang dimaksud dengan meritokrasi dalam pengangkatan ASN? A. Pengangkatan berdasarkan senioritas, B. Pengangkatan berdasarkan hasil tes dan kompetensi, C. Pengangkatan berdasarkan hubungan pribadi, D. Pengangkatan berdasarkan asal daerah, E. Pengangkatan berdasarkan usia. Jawabannya adalah B. Pengangkatan berdasarkan hasil tes dan kompetensi. Lanjut soal nomor 45. Apa yang dimaksud dengan kode etik ASN? A. Aturan yang mengatur disiplin ASN, B. Pedoman perilaku dan tanggung jawab ASN, C. Tingkah perilaku sehari-hari ASN, D. Kode yang mengatur penggajian ASN, E. Aturan yang mengatur cuti ASN. Jawabannya adalah B. Pedoman perilaku dan tanggung jawab ASN. Lanjut, apa yang dimaksud dengan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014?
A. Pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi pemerintah. B. Semua pegawai yang bekerja di lembaga pemerintah. C. Seluruh pegawai yang bertugas untuk melayani masyarakat. D. Pegawai negeri sipil dan pegawai non-PNS yang diangkat oleh pemerintah. E. Pegawai pemerintah yang bekerja di instansi pusat. Jawabannya adalah D. Pegawai negeri sipil dan pegawai non-PNS yang diangkat oleh pemerintah. Soal nomor 47, yang manakah merupakan ciri khas dari pilar negara dalam sistem demokrasi? A. Semua keputusan diambil oleh presiden. B. Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. C. Kebijakan publik ditentukan oleh rakyat tanpa perwakilan. D. Kekuatan eksekutif lebih dominan daripada legislatif. E. Semua lembaga negara dikelola oleh satu partai. Jawabannya adalah B. Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lanjut, apa nama peristiwa yang menandai dimulainya proses kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? A. Proklamasi. B. PPKI. C. Sumpah Pemuda. D. Perang Kemerdekaan. E. Konferensi Meja Bundar. Jawabannya adalah A. Proklamasi. Lanjut, lembaga negara mana yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945? A. Mahkamah Agung. B. Dewan Perwakilan Rakyat. C. Komisi Yudisial. D. Presiden. E. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 50. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, susunan kekuasaan negara yang bersifat vertikal antara A. Presiden dan Wakil Presiden. B. Presiden dan Mahkamah Agung. C. Pemerintah pusat dan daerah. D. MPR dan DPR. E. Presiden dan DPR. Jawabannya adalah C. Pemerintah pusat dan daerah. Lanjut soal berikutnya. Bagaimana hubungan antara semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila? A. Keduanya menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. B. Bhinneka Tunggal Ika merupakan azas kelima Pancasila. C. Pancasila adalah dasar, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan. D. Bhinneka Tunggal Ika merupakan perwujudan nilai Pancasila keempat. E. Tidak ada hubungan antara keduanya. Jawabannya adalah A. Keduanya menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Lanjut soal nomor 52. Makna dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks hubungan dengan negara yaitu A. Negara harus berdasarkan agama tertentu. B. Negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. C. Negara melarang warganya menganut agama tertentu. D. Negara hanya mengakui satu agama. E. Negara tidak memiliki hubungan dengan agama. Jawabannya adalah B. Negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Lanjut soal berikutnya. Salah satu tantangan dalam implementasi ideologi Pancasila adalah munculnya paham radikalisme. Di era saat ini yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut ialah A. Melarang kebebasan berpendapat. B. Menghapus nilai-nilai Pancasila dari kurikulum pendidikan. C. Memperkuat pemahaman masyarakat tentang Pancasila melalui pendidikan. D. Mengganti Pancasila dengan ideologi lain yang lebih sesuai. E. Mengabaikan tantangan tersebut. Jawabannya adalah
C. Memperkuat pemahaman masyarakat tentang Pancasila melalui pendidikan. Soal nomor 54. Salah satu fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai dasar negara. Maksudnya ialah A. Pancasila hanya digunakan dalam kegiatan pemerintahan. B. Pancasila adalah sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. C. Pancasila hanya dipakai pada saat upacara kenegaraan. D. Pancasila tidak berlaku di tingkat daerah. E. Pancasila merupakan ideologi yang hanya diakui dalam konstitusi. Jawabannya adalah B. Pancasila adalah sumber dari segala peraturan perundangan di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut soal berikutnya, jangan lupa like, share, dan komen pada video ini. Lanjut soal berikutnya, salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh ASN dalam melaksanakan tugasnya adalah integritas. Yang dimaksud dengan integritas dalam konteks ASN adalah A. Melakukan tugas dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Bertindak sesuai dengan aturan tanpa memandang kepentingan pribadi atau kelompok. C. Menyelesaikan tugas tepat waktu dengan tetap mengutamakan kerjasama tim. D. Bertindak sesuai dengan arahan perintah atasan. E. Mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Jawabannya adalah B. Bertindak sesuai dengan aturan tanpa memandang kepentingan pribadi maupun kelompok. Lanjut soal berikutnya. Salah satu tujuan utama kode etik ASN adalah menjamin pelayanan publik yang berkualitas. Manakah dari berikut ini yang merupakan bentuk pelanggaran kode etik ASN dalam pelayanan publik? A. Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. B. Menerima keluhan dan kritikan dengan umpan balik. C. Menyediakan informasi yang akurat dan transparan. D. Meminta imbalan sebagai syarat untuk mempercepat pelayanan. E. Bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jawabannya adalah D. Meminta imbalan sebagai syarat untuk mempercepat pelayanan. Lanjut soal nomor 57. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi beberapa kekuasaan. Kekuasaan tersebut meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh A. Presiden, B. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, C. DPR dan DPD, D. Kepala BPK, E. Menteri-Menteri Negara. Jawabannya adalah B. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lanjut soal berikutnya. Hasil penting dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 adalah A. Pembentukan PPKI, B. Pengesahan teks Sumpah Pemuda, C. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, D. Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan, E. Disepakatinya rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya adalah E. Disepakatinya rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut soal nomor 59. Siapakah Ketua BPUPKI? A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Rajiman Widyodiningrat, D. Mohyamin, E. Ki Hajar Dewantara. Jawabannya adalah C. Rajiman Widyodiningrat. Soal nomor 60, BPUPKI dibentuk pada tanggal berapa serta tujuan dibentuknya adalah A. 29 April tahun 1945 bertujuan untuk menyelidiki pendapat rakyat tentang kemerdekaan Indonesia. B. 29 April tahun 1945 bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait kemerdekaan Indonesia. C. 22 Juni tahun 1945 bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait kemerdekaan Indonesia. D. 18 Agustus 1945 bertujuan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. E. 18 Agustus 1945 bertujuan untuk mendirikan pemerintahan sementara Indonesia. Jawabannya adalah B. 29 April 1945 bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait kemerdekaan Indonesia.